Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Baik teman-teman, hari ini saya ada di Doser CAD ya. Ini di D8 ya. Doser D8. Pada kesempatan hari ini saya ingin kasih tutorial ya, sederhana saja. Tutorial yang mudah saja maksudnya ya. Untuk kita mengetes menggunakan ini teman-teman ya. Menggunakan IT toolnya CAD ya. Yang fungsinya untuk apa saja sih di IT tool itu, saya tidak tahu banyak karena sudah lama ya, saya sudah hampir 6 tahun tidak menggunakannya lagi. Pada hari ini saya akan mencoba kembali menggunakan IT tool ini ya. IT tool ini mudah-mudahan ini masih ingat ya. Tapi nanti kita pelajari lagi, kita pelajari bareng nanti. Jadi apa aja VT tool itu dia bisa untuk ngecek kayak monitor gitu teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat yang kayak monitornya lengkap gitu ya kan, dia tidak perlu pakai IT karena sudah lengkap pengukuran apa semua ada di situ ya. Karena ini dia cuma menggunakan satu panel kecil segini saja, tentu untuk nilai-nilainya kita tidak tahu nih. Misalnya tekanannya berapa gitu loh, tekanan untuk bus pressure berapa ya kan, minyak berapa, sebenarnya ada di sini juga ada sebenarnya. Cuman kita akan melihatnya satu-satu ya. Tapi kalau di IT tool kita bisa lihat grup ya, bisa lihat grup. Oke teman-teman, dan IT tool juga kita akan bisa mengecek cut off injector. Kalau di sini kan nggak bisa nih ya. Jadi kita bisa cut off injector dan juga kita bisa tes solenoid injektornya juga kita bisa tes ya kan. Terus lain sebagainya ada. Dan untuk penggunaannya gimana ya? Saya nggak terbiasa menggunakan alat ini gitu loh. Tapi coba kita coba teman-teman ya, bareng-bareng ya. Baik, ini adalah untuk toolnya ya, untuk toolnya ya, untuk tool IT-nya. Jadi ini ngerakitnya gampang aja teman-teman ya, tidak perlu dikasih tutorial kalau yang ini ya. Pokoknya dia apabila terbalik ini sini pas nggak masuk ya, pasti nggak masuk sudah. Karena dia beda soketannya ya. Oke, yang kemudian adalah yang ini ya, yang ini. Ini warna hitam dengan warna yang abu-abu. Jadi warna abu-abu ini saya belum tahu dia kemana ya. Belum pernah saya menggunakan yang abu-abu ini. Kalau dari informasinya ini untuk pompa ya, untuk pompa. Tapi saya belum pernah menggunakannya. Tapi kita akan menggunakan yang ini aja, yang warna hitam ini ya, warna hitam. Nah, yang warna hitam itu nanti akan kita connect ke sini teman-teman. Nah, di sini di belakang nih ya. Kalau untuk EXA biasanya ada di samping, sama bentuknya seperti ini ya. Bentuknya juga seperti ini atau biasanya tertutup ya. Tutupnya itu kayak seperti ini. Ya, tutupnya itu kayak seperti ini ya. Jadi ini kita colok aja. Ya, kita paskan, kita colok nih. Kita cari pasnya di mana, nanti dia pas sendiri sih. Oke. Nah, seperti ini kan. Udah masuk. Nah, udah, kalau sudah masuk ini sudah ya. Nah, ini kopi saya sudah habis itu ya kan, tinggal sedikit. Saya minum dulu ini. Mantap. Artinya dia sudah terkonek ya, sini sudah ada powernya nyala. Oke. Terus di sini juga dilengkapi dengan ada PC-nya ya, ada komputernya. Nah. Oke. Nah, untuk yang konektor ini teman-teman bisa masuk ke sini ya. Mana nih? Nih masuk ke sini ya. Ya tahu lah ya teman-teman, sudah masukkan cara masukkan ini aja ya kan. Masuk di sini, sini boleh ya. Ini kan sama aja nih. Kok mana sih? Oke, masuk teman-teman ya. Oke, setelah itu kita nyalakan, pastinya harus nyala dulu ya kan. Oke, kita tunggu. Nah, ini posisinya kita on teman-teman ya. Kita on. Unitnya ini kita on. Oke.
kita masuk ke menu, ke aplikasinya ya. Ini aplikasinya nih, ET ya. Oke, kita klik. Di sini diminta persetujuan ya. Oke, kita setuju. Nah, kita tunggu dalam kondisi seperti ini. Dia kondisi connect nih ya. Dia lagi connect. Jadi artinya link ini sedang membaca ya. Link ini sedang membaca unit di ECM unit. Agak lama juga sih. Nah, sudah 3 ECM terbaca, berarti satu lagi ya. Biasanya dia ada 4 ECM nih. Oke, sudah terbaca ya. Sudah terbaca, ada monitor, ada powertrain, dan ada ini C15D8T. Ini berarti dia engine-nya ya. C15 ya. Lalu kita klik di engine saja sini ya teman-teman ya. Di engine, karena kita akan kasih contoh di engine aja ya. Kita klik OK. Oke, setelah itu dia baru aktif ya, yang menu-menu di atas ini teman-teman. Di sini ada diberitahu untuk penyimpanan atau waranti. Saya nggak paham yang ini ya. Ini mungkin untuk penyimpanan waranti nih. Lewati aja dulu. Nah, oke, setelah itu kita yang perlu teman-teman ketahui ada yang ini teman-teman ya. Yang biasa kita lakukan itu yang apa, yang sering ya, yang sering kita lakukan adalah yang ini nih, menu-menu nih. Di sini juga ada menu file nih ya. Sebentar. Di sini ada file, terus ada view, ada diagnostik ya, diagnostis, informasi, service, utilitas nih apa nggak ngerti aku. Help ya. Terus di sini juga ini ada tool ya, status tool. Terus di sini ada aktif diagnostik. Terus di sini diagnostik yang pernah terjadi ya. Di sini teman-teman bisa membuat satu event atau satu catatan nih. Ya, event atau catatan. Begitu juga dengan yang ini sama ya. Terus yang ini ECM summary ini apa ya? Dia semacam kayak memungkinkan melihat ECM gitu ya. Saya belum paham yang ini. Tapi kalau yang ini adalah disconnect teman-teman ya. Disconnect ini nanti teman-teman akan klik dia pada saat nanti kita selesai melakukan apa namanya, melakukan pengukuran atau pengecekan kan. Di disconnect di sini ya. Artinya ini adalah mendiskonekkan antara apa, tool dengan unit ya. Bukan tool dengan unit, maksudnya di aplikasi ini dengan toolnya ya. Oke. Terus di sini kita akan apa ya? Kita akan kasih contoh tuh teman-teman yang biasa ya, yang biasa dicek itu pertama adalah sebenarnya bisa ini teman-teman ya, untuk semua tuh bisa. Misalnya di engine saja ini kita bisa lihat semua ya pengukurannya ya. Di ini kan toolbar nih. Nah, ini kan tool ya. Ini kan tool nih. Nah, ini tool nih. Jadi teman-teman bisa klikin nanti dia akan keluar tool. Maksudnya itu pengukuran yang akan kita ukur. Terus teman-teman bisa melihat aktif kode di sini nih. Di sini nih ya. Di sini ada 2 yang apa namanya, yang aktif ya. Yang aktif 2. Terus untuk event ini dia adalah kode error yang aktif saat ini ya, saat ini. Terus ini status flag, status bendera ya. Status flag ini dia juga kondisi engine saat ini. Misalnya flagnya 1 ini apa? Misalnya kalau sekarang kan engine-nya mati nih. Jadi dia flagnya itu apa? Ya, engine no speed karena dia mati ya. Tapi kalau misalnya dia di sini bermasalah, terus di sini di event ini juga bermasalah, maka dia akan timbul juga bendera 1 ya. Bendera 1 bisa jadi di sini engine di red ya, atau engine memang dibatasi. Karena apa? Karena terjadi event di sini ya. Karena terjadi error yang sedang aktif. Baik teman-teman, sekarang kita akan apa ya, contohnya kita akan ambil contoh di misalnya di engine aja teman-temannya. Di engine dulu kita mau apa ya, anggap aja kita di sini melakukan tes solenoid teman-teman ya. Karena di sini bisa kita tes solenoidnya aja, atau bisa kita tes pada saat dia running ya, pada tes injektornya. Tes injektornya itu kalau solenoid ya, kalau kita tes solenoid itu nanti kita akan mengetes solenoidnya saja, maksudnya dia cut off solenoidnya saja. Namun pada saat kita itu akan mengetes injektor, artinya kita akan mengetes konsumsi minyak yang
ada yang dikonsumsi oleh injektor ya teman-teman. Kemungkinan begitu ya. Kalau sudah lama saya nggak pernah ini. Kita masuk ke diagnostik. Nah di sini diagnostik teman-teman ya. Diagnostik ini teman-teman bisa lihat nanti di sini di aktif diagnostik ini. Bila kita klik ya, nanti dia akan keluar seperti ini. Ya keluar seperti ini ya. Seandainya di sini tuh masih ada error, namun error di unitnya sudah tidak ada, teman-teman bisa reset di sini ya. Nah di sini teman-teman bisa reset keseluruhan saja. Misalnya ini ya kita reset. Tapi ini permintaan kalibrasi tidak bisa di reset teman-teman ya, karena dia tidak akan error. Nah ini dia masih tetap ada kan. Oke. Terus kemudian kita akan apa ya, di sini kita akan diagnostik lagi. Kita akan diagnostik tes teman-teman ya. Ini diagnostik tes. Oke, kita diagnostik tes. Nah sekarang yang akan kita tes itu apa? Misalnya karena berhubung kita ini dalam kondisi mati sekarang ya, coba kita akan tes di ini injektor solenoid test, beda dengan cylinder cut off ya. Kalau injektor solenoid test bisa teman-teman tes pada saat kondisi mati seperti ini ya, cuma di on kan saja. Oke, kita coba teman-teman. Oke ya, tampilan seperti ini. Nah nanti teman-teman bisa di sini bisa salah satu ya, salah satu misalnya solenoid 1 itu di sini ya, di change sini satu. Nah mana ya, bentar ya, 1 cut off kan, cut off 1. Oke, kita power lagi, dan teman-teman juga bisa untuk cut off semua, atau teman-teman bisa start itu dia akan bergantian ya, dia akan bergantian nanti secara sistem dia akan mengkat sendiri ya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan fungsinya. Baik, akan kita tes teman-teman ya, kita coba ya, testing. Nah ini kondisi solenoid kita oke ya. Nah, itu oke semua teman-teman ya, oke semua. Nah ini injektor solenoid ya. Nah ini kan injektor solenoid ya. Nah testing oke. Setelah itu kita bisa ke stop ya, kita stop teman-teman. Kalau sudah oke ya kita stop ya kan. Baik, terus kita misalnya kita ingin ke sini lagi ya teman-teman. Di sini juga diagnostik lagi ya. Tunggu dulu. Nah kita tadi ingin apa? Kita ingin ini ya. Nah ini di cut off cylinder, berarti harus hidup, kondisinya harus hidup teman-teman ya. Nah ini kita harus hidup nih. Nah engine speed out oke. Berarti artinya engine speednya tidak ada ya, jadi kita harus hidupkan dulu ya. Kita harus hidupkan dulu. Coba kita hidupkan. Nah sekarang kita sudah hidup kondisi ya, RPM sudah hidup. Kita lihat cylinder consumption, jadi kita bisa langsung di sini teman-teman ya. Kita bisa semua nih. Kita cut off salah satu teman-teman. Kalau salah satu di sini, salah satu ya, misalnya gini. Nah ini cut off 1 ya, cut off 1. Ya teman-teman bisa lihat nanti di kita lihat di start aja ya. Coba kita semua nih. Dia minta keluar ya. Ntar kita ini ada mandornya. Nah itu mandornya ya kan, dia ngecek kerjaan saya ini kerja apa enggak gitu kan. Nah di sini nilai konsumsinya untuk fuel rata-rata aja. Oke.
Jadi kondisi ini adalah apa namanya, injektor di posisi mati satu-satu ya, mati satu-satu dengan sistem. Jadi keseluruhan. Untuk fuel rata-rata konsumsinya di 25 mili. Oke, selesai. Yang 6 lagi belum. Ya, jadi konsumsi kita rata-rata di, ada yang paling rendah di 1 dan berapa ini? 1, 2, 3 dan 6. Oke, komplit tes. Selesai. Apakah ini mau disimpan? Oh no. Oke, selesai. Nah, ini flanknya, ini status bendera 1. Jadi pada saat dia itu unitnya aktif dan tidak ada error, maka bendera ini dia akan kosong juga. Ini harus kosong. Oke guys, itu aja ya yang dapat dibagikan nih. Kita belum keluar ya. Oke, kita putus ini dari konektor PC nya ya, kita konektor di sini ya. Nah, ini disconnect, klik saja. Maka antara perangkat ini dengan perangkat ini dia terdisconnect. Oke, mungkin itu saja yang dapat dibagikan. Selalu semangat, selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang selamat. Oke, ini dia mandornya. Semangat pagi, salam Motorila.